Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izzatul Mufaddilah Lala, NIM 20110503003. Di sini saya akan mereview 3 materi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara. Baik, materi pertama yaitu Sejarah Peradaban Islam sebagai ilmu. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian sejarah Islam terlebih dahulu. Sejarah peradaban Islam adalah sebagai tingkat kecerdasan akal yang dihasilkan dalam satu periode kekuasaan Islam, mulai dari Nabi Muhammad SAW sampai perkembangan Islam saat ini. Setelah itu, kita membahas mengenai pengertian dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah deretan konsep dan skema konseptual yang berhubungan satu sama lain sebagai hasil eksperimen serta observasi yang didapat melalui pengalaman-pengalaman. Ilmu pengetahuan itu sendiri mempunyai beberapa kriteria, yaitu 1. Memiliki objek yang jelas, yang kedua memiliki metode tertentu, ketiga disusun secara sistematis, keempat menggunakan pemikiran yang rasional, dan yang kelima kebenarannya bersifat objektif. Terakhir adalah memiliki tujuan. Sejarah peradaban Islam sebagai ilmu telah memenuhi 6 kriteria tersebut, yaitu yang pertama memiliki objek yang jelas. Objek yang dibahas dalam sejarah peradaban Islam yaitu peristiwa-peristiwa Islam yang terjadi pada masa lampau. Lalu kriteria kedua yaitu memiliki metode tertentu. Metode yang digunakan dalam sejarah peradaban Islam yaitu ada 2, metode observasi dan metode dokumenter. Kriteria ketiga yaitu disusun secara sistematis. Sejarah peradaban Islam disusun berdasarkan tahun kejadian, peristiwa yang mengawali hingga peristiwa yang mengakhiri. Kriteria yang keempat yaitu menggunakan pemikiran yang rasional. Pemikiran yang rasional ini diperoleh dengan penelitian sumber sejarah yang dikumpulkan dengan menggunakan rasio. Lalu kriteria kelima yaitu kebenarannya bersifat objektif. Nah, dalam sejarah peradaban Islam, kebenaran ini dibuktikan dengan fakta-fakta yang terdapat dalam file dokumenter yang dikumpulkan. Lalu kriteria terakhir yaitu memiliki tujuan. Tujuan sejarah peradaban Islam yaitu untuk mengenang dan mempelajari kembali lintasan sejarah Islam serta mengambil hikmah-hikmah yang terkandung dalam peristiwa tersebut. Lalu materi kedua yaitu perkembangan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Secara bahasa, Khulafaur Rasyidin memiliki 2 kata, yaitu yang pertama khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa merupakan jamak dari kata khalifah yang artinya pengganti, sedangkan ar-rasyidin mempunyai arti mendapat petunjuk. Jadi, arti bebasnya Khulafaur Rasyidin adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Para Khulafaur Rasyidin merupakan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, kita membahas mengenai kemajuan-kemajuan peradaban Islam yang terjadi pada saat Khulafaur Rasyidin memimpin. Dimulai dari yang pertama yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjabat menjadi khulafa atau menjadi khalifah dimulai dari tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Adapun kemajuan yang terjadi pada masa beliau memimpin diantaranya 1. Perbaikan sosial atau masyarakat. Yang kedua, perluasan dan pengembalian wilayah Islam. Yang ketiga, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam. Dan yang kelima adalah meningkatkan kesejahteraan umat Islam.
Lalu pada masa Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab menjabat menjadi khalifah mulai dari tahun 13 Hijriah sampai tahun 23 Hijriah atau pada tahun 634 Masehi sampai tahun 644 Masehi. Adapun kemajuan peradaban Islam yang terjadi pada masa beliau yaitu yang pertama adalah kemajuan politik, yang kedua penataan struktur pemerintahan, yang ketiga meningkatnya perkembangan ekonomi, yang keempat meningkatnya kemajuan pengetahuan, yang kelima meningkatnya kemajuan sosial, dan yang keenam adalah meningkatnya kemajuan agama Islam. Khalifah ketiga yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan menjabat mulai tahun 23 Hijriah sampai tahun 35 Hijriah atau pada tahun 644 Masehi sampai tahun 656 Masehi. Adapun kemajuan-kemajuan yang terjadi pada masa beliau yaitu pertama adalah memperluas wilayah kekuasaan, yang kedua memperluas Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, yang ketiga membakukan dan meresmikan mushaf yang disebut sebagai mushaf Utsmani, dan yang keempat adalah setiap hari Jumat memerdekakan seorang budak bila ada. Khalifah terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjabat mulai tahun 35 Hijriah sampai tahun 40 Hijriah atau pada tahun 656 Masehi sampai tahun 661 Masehi. Adapun kemajuan-kemajuan yang terjadi pada saat beliau memimpin diantaranya pertama mengaktifkan kembali sistem distribusi pajak tahunan, yang kedua selektif dalam seleksi gubernur dan pengawalnya, yang ketiga sistem renumerasi atau penyempurnaan gaji pada pegawainya, dan yang keempat yaitu menjunjung tinggi kepentingan rakyat. Materi yang ketiga yaitu peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Sejarah masa Bani Umayyah. Setelah masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin berakhir, pemerintahan Islam dilanjutkan oleh Bani Umayyah. Bani Umayyah didirikan oleh seorang sahabat dari suku Quraisy yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 41 Hijriah atau pada tahun 661 Masehi hingga tahun 132 Hijriah atau tahun 750 Masehi melalui peristiwa tahkim. Nama dinasti ini dinisbahkan kepada Umayyah bin Abd Asy-Syams yang merupakan kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Dinasti Umayyah ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah Bani Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang berpusat di kota Damaskus. Fase ini berlangsung sekitar hampir 1 abad dan mengubah sistem pemerintahan dari khalifah menjadi monarki atau kerajaan. Yang kedua yaitu Bani Umayyah di Andalusia atau Spanyol yang pada awalnya merupakan wilayah taklukan Umayyah yang dipimpin oleh gubernur pada zaman Walid bin Abdul Malik, kemudian diubah menjadi kerajaan yang terpisah dari kekuasaan dinasti Bani Abbas setelah berhasil menaklukkan Bani Umayyah di Damaskus. Dalam sejarahnya, pada masa Bani Umayyah mengalami perkembangan atau kemajuan pesat dalam masanya, mulai dari bidang politik, ekonomi, dan administrasi pemerintahan. Perkembangan dan kemajuan ini tidak lepas dari berbagai pimpinan yang memimpin pada masa Bani Umayyah. Hal itu disebabkan karena pemimpin-pemimpin Bani Umayyah memiliki karakter yang berbeda-beda dan ada beberapa pemimpin yang memang memiliki potensi yang amat gemilang dalam kepemimpinan di dinasti Umayyah. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan baik itu yang sengaja atau tidak, saya minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.